Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Muhammad Fani Rahmawan. Ya, saya kali ini akan membahas mengenai pondasi. Namun teman-teman sudah mengetahui belum apa itu pondasi? Rumah yang bagus dan kuat itu memerlukan struktur yang kokoh. Salah satu elemen dari struktur tersebut adalah pondasi. Namun dalam pembuatan rumah tinggal tidak bisa menggunakan pondasi yang sembarang karena harus menyesuaikan dari segi desain bangunan, struktur tanah maupun dari tingkat kebencanaan dan yang lainnya. Nah, pondasi itu suatu bagian terpenting pada suatu bangunan dan sebagai dasar dari struktur bangunan tersebut. Pondasi berfungsi sebagai penopang atau penerus beban dari paling atas seperti atap hingga beban yang paling bawah. Nah, dalam pembuatan pondasi, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, pondasi harus memenuhi persyaratan tahan gempa maupun yang lainnya. Nah, yang pertama, pondasi harus memenuhi persyaratan tahan gempa untuk meminimalisir korban jiwa maupun kerugian pada bangunan tersebut. Yang kedua, dapat menyesuaikan struktur tanah. Jadi pondasi harus dapat mengembang ataupun menyusut dengan menyesuaikan kondisi tanah di lokasi tersebut. Yang ketiga, dapat menahan dari gangguan unsur kimiawi. Yang keempat, dapat menahan tekanan air maupun tanah. Sebelum saya menjelaskan mengenai jenis-jenis pondasi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video-video terbaru dari kami. Yang pertama, pondasi menerus atau pondasi batu kali. Pondasi ini biasanya terbuat dari pasangan batu kali yang disusun secara memanjang atau menerus. Proses kerja dari pondasi ini adalah meneruskan beban vertikal dari bangunan yang di atasnya hingga ke tanah di mana posisi bangunan tersebut berdiri. Pondasi batu kali pada umumnya berbentuk seperti trapesium dengan lebar atas sekitar 30 cm, lebar bawah 80 cm, dengan ketinggian sekitar 60-70 cm. Nah, di atas pondasi batu kali biasanya akan terdapat balok seluf. Balok seluf ini berfungsi untuk mengikat tiang-tiang atau kolom pada bangunan tersebut yang kemudian akan disalurkan secara merata ke pondasi batu kali ini. Untuk kondisi tanah yang stabil, sistem pondasi batu kali ini cukup memadai untuk memikul beban di atasnya seperti dinding, roster, dan yang lainnya. Nah, pondasi batu kali ini biasanya akan digunakan pada bangunan rumah tinggal satu lantai. Nah, yang kedua, pondasi footplat atau cakar ayam. Pondasi ini biasanya digunakan pada rumah tinggal 2 lantai atau lebih, di mana kaki-kaki beton dengan lebar tertentu diposisikan di bagian struktur utama, di mana struktur utama ini akan menahan beban vertikal yang kemudian disalurkan ke tanah keras. Bidang plat beton sebagai telapak kaki biasanya berbentuk bujur sangkar. Nah, ukuran dari pondasi footplat ini biasanya akan bergantung pada beban yang diterima dari bangunan tersebut dan daya dukung dari tanah. Jika daya dukung dari tanah semakin besar, maka ukuran dari pondasi footplat ini akan semakin kecil, maupun sebaliknya. Nah, yang ketiga, pondasi tiang panjang. Pondasi ini termasuk pondasi dalam. Pondasi ini biasanya digunakan pada tanah lembek, seperti tanah berawa, dengan kondisi tanah memiliki daya dukung yang kecil, kondisi air tanah tinggi. Bahan yang digunakan dalam pondasi ini biasanya terbuat dari beton bertulang, dengan sistem pembuatan fabrikasi. Nah, pondasi ini dibuat dengan sistem fabrikasi agar bisa mendapatkan mutu beton yang cukup stabil dan tinggi. Pondasi ini biasanya digunakan pada bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai. Yang keempat, pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah pondasi yang dicor di tempat dengan menggunakan komponen bahan, beton, dan batu belah sebagai pengisinya dengan diameter 60-80 cm. Nah, kelebihan dari pondasi ini tidak memerlukan lokasi yang luas. Seperti jika lokasi tidak memungkinkan untuk mengangkut yang panjang, jenis pondasi ini bisa menjadi solusinya. Nah, yang kelima, pondasi Strauss pile.
Pondasi straw spile merupakan jenis pondasi dangkal. Pondasi ini biasanya digunakan pada bangunan-bangunan yang tidak memiliki beban berat seperti bentang antar kolom maupun balok yang besar maupun panjang. Pondasi ini biasanya berukuran diameter 20-40 cm dengan kedalaman bisa mencapai 5 meter. Nah, kelebihan dari pondasi ini, volume beton yang akan digunakan tidak terlalu banyak dan ujung pondasi dapat bertumpu pada tanah keras. Namun kekurangan dari pondasi ini yaitu seperti untuk pemasangan relatif lebih susah dan mutu beton harus terjamin, karena jika mutu beton jelek itu bisa mengakibatkan pengeroposan pada pondasi ini karena elemen seperti semen bisa larut dalam air tanah. Yang keenam, pondasi umpak. Pondasi umpak ini diletakkan di atas tanah yang sudah menjadi keras dan padat. Penggunaan jenis pondasi ini ditopang oleh pondasi batu kali yang sudah ada di dalam tanah. Untuk ukuran pondasi umpak ini biasanya berukuran sekitar diameter 35 sampai 40 cm ataupun dengan ukuran 35 kali 35 cm. Kelebihan dari pondasi ini diantaranya dapat membentuk struktur yang sudah lunak sehingga membuat bangunan dapat menyesuaikan dengan pergerakan tanah ataupun goyangan yang ada di dalam maupun di luar permukaan tanah. Nah, demikian pembahasan saya mengenai jenis-jenis pondasi pada rumah tinggal ya. Nah, jika teman-teman ingin berkonsultasi mengenai pondasi ataupun yang lainnya, teman-teman bisa berkonsultasi dengan Studio Rancang Reka Ruang. Untuk linknya nanti kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Oke teman-teman, saya Muhammad Fani Ramawan. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wah, ambugere. 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 Wah, awas.